Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama ya sobat-sobat Teksir. Dan ini juga banyak di-requestkan oleh sobat-sobat Teksir pemula. Dan tentunya karena ini sifatnya belajar, Bang Teksir akan berusaha ya menjelaskan sedetail-detailnya dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan tentu akan memakan waktu yang lumayan lama. Jadi alangkah baiknya siapkan kopinya. Bagi yang ngerokok ya siapkan rokoknya ya, biar lebih afdol. Bagi yang nggak ngerokok ya nggak apa-apa ya, karena ngerokok nggak ngerokok itu hak asasi ya, nggak perlu kita debatkan. Yang penting bagi yang ngerokok ya tahu aturan, dalam arti jangan ngerokok di tempat yang memang dilarang untuk ngerokok gitu ya maksudnya. Nah, ilmu yang akan kita pelajari atau pembahasan yang akan kita pelajari pada konten kali ini adalah bagaimana cara ngecek ya atau cara cek chipset MediaTek. Nah, ini sangat penting sekali karena kalau kita browsing di Google, contoh nih ya, contoh Redmi 9 chipsetnya apa? Contoh kita kalau browsing di Google, maka kalau chipset MediaTek itu yang ditampilkan adalah chipset marketingnya. Sebagai contoh Helio G85. Nah, untuk pemula Helio G85 itu hardware-nya, chipsetnya itu MT berapa? Sebagai contoh MT6765 sebagai contoh. Nah, kalau di Google nggak ada. Meskipun ada itu panjang, cara kita browsingnya itu panjang. Beda dengan chipset Spreadtrum ya ataupun Qualcomm. Kalau kita ketik di Google, contoh chipset Oppo A3s, maka akan dijawab Qualcomm Snapdragon 450. Jelas kan? Kalau Spreadtrum kita ketik saja tipenya, maka akan dibalas oleh Google. Contoh chipsetnya T612 contoh ya, akan dijawab. Tapi kalau chipset MediaTek itu beda. Kalau Huawei yang Kirin ya akan dijawab. Ketik saja tipenya di Google, maka akan dijawab. Nah, yang jadi runyam itu adalah chipset MediaTek. Ketika kita browsing, itu yang dijawab adalah chipset marketingnya. Contoh Helio berapa, Helio A22, Helio G80, G85, G90 ya kan? Atau lagi Dimensity berapa, Dimensity 7050. Nah kan kita bingung itu MT-nya berapa. Nah itu ya, ini keren ini ilmu banget ini. Kita akan bahas setuntas-tuntasnya. Kebetulan Bang Teksir ini dari semalam itu belum tidur karena menyelesaikan project tool dengan tujuan untuk mempermudah ya mengetahui chipset di dunia MediaTek. Oke, langsung saja ya sobat-sobat Teksir, kita masuk ke tampilan PC. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing. Di sini Bang Teksir akan menjelaskan sedetail-detailnya
Bagi yang sudah pintar dan nggak suka dengan penjelasan saya yang panjang lebar, silakan skip ya. Karena ini saya peruntukan untuk pemula dan saya ingin setiap pembahasan saya itu bermanfaat. Setiap penjelasan itu bisa dipahami ya. Jadi Bang Teksir akan jelaskan sedetail-detailnya. Yang pertama, siapkan tool. Ini tool baru saja Bang Teksir rilis. Bahkan Bang Teksir ini belum tidur ya dari semalam untuk menyelesaikan tool ini agar bisa dirilis. Toolnya gratis ya sobat-sobat Teksir. Cek saja di deskripsi untuk link downloadnya. Bagi yang pertama kali download tool Bang Teksir, maka wajib install Fix Tool Teksir ini. Install saja ya. Bagi yang sudah diinstal nggak perlu. Kemudian toolnya ini tinggal diekstrak saja, maka akan jadi X seperti ini ya. Kita klik kanan Run. Nah, toolnya terbuka ya sobat-sobat Teksir. Toolnya kecil sekali ya sobat-sobat semua. Kemudian di sini ada icon, ini bisa diklik ya. Kita klik Device Manager dulu. Ingat, saya akan jelaskan dari hal yang paling mudah. Pertama, untuk mengetahui chipset MediaTek, kita bahas di HP yang tidak terkunci dulu ya. Di HP yang normal, contohnya seperti ini, tidak terkunci ya. Nah, ini Bang Teksir sudah siapkan dua device ya. Ini tidak terkunci posisi HP-nya. Jadi kalau posisi HP-nya tidak terkunci dan ingin cek chipset MediaTek atau chipset lainnya, karena yang pertama ini, yang HP posisi dalam keadaan open menu seperti ini bisa menggunakan APK. Bang Teksir sudah buatkan APK-nya. Downloadnya di mana? Perhatikan baik-baik. Di sini ada logo Android. Nah, ini klik saja download CPU Pick APK ya. Klik saja download, nanti akan diarahkan linknya. Nah, agar lebih gampang, di sini Bang Teksir sudah install ya. Ini tool perdana Bang Teksir untuk jenis APK. Nah, yang pertama ini, kalau posisi HP-nya masih open menu, klik saja. Maka di sini ada informasi untuk hardware ya. Kemudian jika ingin ngecek chipsetnya, nah ini tertera ya MT6877. Device ini untuk brand, model dan lain-lain CPH ya. Chipset juga Bang Teksir masukkan untuk chipset untuk versi Androidnya 14. Ini untuk sistem ya. Ini baterai, sensor, dan ini hasil karya Bang Teksir yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kalau mau ngecek kode name ya di Xiaomi bisa juga kalau posisi HP-nya itu masih open menu seperti ini. Contohnya ini, kode name-nya Lancelot. Nah ya, kalau posisi HP masih open menu, gampang ya sobat-sobat semua. Chipsetnya yang ini Oppo MT6877. Yang Xiaomi chipsetnya MT6768 ya. Nah, ini kan jelas kalau posisi HP masih open menu, gampang lewat APK Bang Teksir ini bisa, silakan download. Yang kedua, kalau posisi HP-nya ini masih open menu, itu melalui ADB info. Sebagai contoh ya, kita akan tes. Perhatikan baik-baik, aktifkan USB debugging. Jangan lupa. Mohon maaf ini ya, Bang Teksir ini aduh agak batuk. Setelah enable USB debugging, izinkan penyimpanan file atau transfer file, wajib ya.
Kemudian fokus di tool. Klik ADB Read Info. Nah, jika muncul seperti ini, perhatikan baik-baik, klik Allow Access, izinkan maksudnya ya. Ulang, cabut colok, lalu izinkan transfer file wajib. Setelah USB debugging diizinkan, transfer file wajib. Nah, ini wajib yang namanya terdeteksi ADB, driver ADB ya. Kalau benar, di toolnya juga akan menampilkan driver ADB seperti ini. Nah, ini contohnya. Bagi yang tidak paham cara install driver ADB, nanti kalau error di sini ada link YouTube Bang Teksir yang mana jika diklik itu akan mengarahkan ke cara install ADB driver dan Facebook ya. Klik aja ADB Read Info. Ini metode kedua jika HP masih open menu ya. Nah, ini toolnya sudah mulai membaca sistem. Nah, bisa dilihat ya di sini, perhatikan baik-baik, ini infonya juga lengkap ya, Bang Teksir lengkapi dari mulai untuk cek status bootloader, root atau enggak root ya. Nah, ini kita fokus ke chipset. Chipsetnya MT6768. Itu kalau posisi HP open menu tentunya. Nah, pertanyaannya di lapangan itu yang mau kita cek posisi HP-nya pasti terkunci akun Google lah, yang terkunci sandi ya, pola dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa install APK, boro-boro mau install APK ya, aktifkan USB debugging pun nggak bisa kan gitu. Oke, perhatikan baik-baik ya, ini pembahasan yang paling penting. Kalau posisi HP-nya itu terkunci ya, pertama kita masuk ke browser dulu. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, susahnya chipset MediaTek. Sebagai contoh Bang Teksir, kalau chipset lain itu gampang. Kalau Oppo A3s, ketik saja chipset Oppo A3s. Jelas ya, Snapdragon 450. Sudah jelas. Kalau kita dari Oppo ya, contoh SPD, Realme, dari Realme aja. Realme C11 2021 yang chipset MediaTek jelas. Google langsung memberikan chipset Unisoc SC9863A. Jelas chipsetnya. Tetapi kalau kita cek chipset MediaTek ya, sebagai contoh chipset Oppo Reno 11 5G ini. Maka seperti yang Bang Teksir katakan di awal, Google itu hanya memberikan informasi chipset marketingnya, yaitu MediaTek Dimensity 7050. Nah, kita kan nggak tahu Dimensity 7050 itu hardware-nya MT berapa. Karena di tool itu jarang yang menggunakan Dimensity. Sebagai contoh, kalau di tool itu pasti menggunakan MT6765 contoh, bukan Dimensity, bukan Helio-nya. Jadi repotnya di situ. Nah, untuk mengetahui semua ini, kalau kita hanya mengandalkan browser, panjang, ruwet ya. Bisa cuma panjang. Nah, di sini Bang Teksir akan mempermudah. Dimensity 7050 itu MT berapa? Nah, kalau sudah browsing seperti ini, kita ambil chipset ini, Dimensity 7050, kembali ke tool.
Di sini Bang Teksir siapkan untuk tracking chipset. Sebagai contoh tadi Dimensity 7050. Klik aja Dimensity ya. Nah ini ya, Dimensity 7050. Klik. Kemudian klik tracking chipset. Nah, maka tool akan memberikan informasi MT6877. V-nya ini atau di depan angka ini ada huruf itu nggak jadi problem ya sobat-sobat Teksir. Kita fokus ke MT6877. Nah, bener nggak tool Bang Teksir ini membacanya? Kita kembali ke HP Oppo. Lalu perhatikan baik-baik, di sini terdeteksi juga chipset MT6877, berarti sama. Sama kan? Ini yang kita langsung cek lewat HP, posisi HP open menu, itu sama dengan tracking chipset yang sudah kita lakukan tadi. Dimensity 7050 adalah chipsetnya MT6877. Sama ya, MT6877 berarti akurat. Kita ambil contoh lagi. Chipset Redmi 9. Redmi 9. Perhatikan baik-baik di sini. Chipset Redmi 9 itu MediaTek Helio G80. Nah, inilah ruwetnya MediaTek. Kalau kita lewat Google itu hanya chipset marketingnya saja yang beritahu. Nah, kita nggak tahu nih Helio G80 ini MT berapa. Oke, kita tahan di Helio G80. Kembali ke tool, ketik saja Helio G80. Nah, ini ada ya di tool Bang Teksir. Klik Helio G80 lalu klik tracking. Nah, di sini tertera Helio G80 adalah MT6769 dan MT6768. Jadi persamaan ya. Sama artinya. Jadi MT6769, MT6768 itu kategorinya sama. Oke, kita cek di HP-nya langsung lewat APK Bang Teksir ini. Kita lihat hardware-nya MT6768 ya. Perhatikan baik-baik, ketok ora. MT6768. Kita sesuaikan di sini. Ada ya, MT6768. Itu artinya tool Bang Teksir ini mendeteksi secara akurat. Karena sama. Jadi kalau muncul nanti lognya itu ada dua chipset, berarti itu persamaan. Ya, sedikit enggaknya harus ngerti bahasa Inggris. Karena di sini memang Bang Teksir berikan note juga bahasa Inggris. Karena pasti tool ini nanti akan sampai luar negeri. Yakin Bang Teksir. Makanya ya mohon maaf nggak bahasa Indonesia. Jadi nanti di copy saja kalau kurang paham, di copy lognya, lalu translate gitu aja bagi yang nggak paham. Nah, jadi gitu ya sobat-sobat Teksir, mudah ya. Jadi kita searching di browser itu untuk mengetahui Helio berapa, Dimensity berapa. Kemudian tinggal cari di tool Bang Teksir ini. Di sini kan chipset MediaTek itu Helio dan Dimensity. Nah, contoh yang terbaru Helio A22. Nah, chipsetnya MT6761 ya, dan masih banyak lagi. Untuk Dimensity juga ya, dari 700 sampai 9300 ya. Nah, ini nanti bisa dicek-cek sendiri. Nah, database ini itu untuk 2025 ini insya Allah komplit ya. Nanti kalau emang ada rilis chipset terbaru di lapangan, maka Bang Teksir akan update toolnya. Gampang ya? Gampang lah. Tinggal ketik saja di Google chipset Redmi 9 contoh, nanti Helio berapa. Nah, tinggal cari di tool Bang Teksir Helio G85, Helio G23 dan lain sebagainya ya, gitu. Gampang ya? Mudah.
Ini sudah paling oke banget ini solusinya, daripada browsing mumet. Karena Google hanya memberitahu chipset marketingnya, bukan chipset hardware-nya ya. Nah, di sini juga ada tambahan ya, sobat-sobat Teksir. Bang Teksir ada beberapa tambahan. Selain untuk ADB Red Info, untuk tracking chipset, di sini juga bisa untuk Facebook Info dan ADB Sidelot. Saya jelaskan sekalian. Apa sih fungsi Facebook Red Info ini? Sebagai contoh gini ya. Kadang Bang Teksir kalau ngeremot ya, tipe Xiaomi apa? Redmi Note 10 Pro. Kode name-nya apa? Gimana cara cek kode name? Nah, tool ini bisa. Masuk Facebook dulu. Ini penting ya. Tambahan ini. Nah, ini sudah Facebook ya. Untuk mengetahui cara mengetahui kode name, klik Facebook Red Info. Nah, pastikan driver terbaca ya, sobat-sobat semua. Nah, untuk produk name-nya Lancelot. Bootloader unlock-nya tidak ya. Artinya bootloader terkunci. Nah, ini untuk produknya. Produk name, kode name, podo wae Lancelot. Nah, kalau sobat Teksir ya, kalau sobat Teksir mau flash nih, contoh di HP Redmi, mau flash, yang jadi patokan untuk download firmware adalah produk name atau kode name-nya, yaitu Lancelot. Nah, kalau posisi HP itu sudah nggak hidup ya, Facebook kadang restart. Dan solusi kedua untuk mengetahui versi firmware di HP ini, kalau posisi HP boot loop dan lain-lain yang nggak bisa open menu, itu melalui metode Sidelot atau Mi Assistant. Ini penting. Sebagai contoh nih, mau flash HP, minimal kalau flash HP itu firmware-nya khusus Redmi ya, khusus Redmi, Poco dan lain-lain. Kalau mau flash HP Redmi khususnya, itu minimal jangan versi di bawahnya, minimal sama, maksimal di atasnya. Nah, karena Facebook itu hanya bisa membaca product name, tidak dengan versi firmware, maka solusinya kita menggunakan metode ADB Sidelot. Gimana ADB Sidelot itu, Bang? Matikan HP. ADB Sidelot itu Mi Assistant kalau di Redmi ya, sobat-sobat Teksir. Masuk recovery, posisi mati, tahan volume atas dan bawah. Kemudian kalau sudah nyala, lepas volume atas dan power ya bersamaan. Nah, akan masuk recovery, pilih connect Mi Assistant. Nah, seperti ini tampilannya, connect Mi Assistant. Kemudian colok. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Pastikan terdeteksi di toolnya seperti ini. Kemudian klik ADB Sidelot Red Info. Nah, Facebook tadi kan hanya menampilkan log untuk kode name. Kalau kita butuh mau unlock Mi Cloud dan lain sebagainya, kita wajib butuh kode name. Nah, kalau mau tahu versi Android dan versi firmware yang ada di HP ini, posisi boot loop tapi masih bisa recovery dengan cara Red Info Sidelot ini. Nah, di sini terdeteksi Androidnya 12. Untuk firmware-nya MUI versi 13.04.0. Kan gampang, kita tinggal cari di Mi Frame, tinggal samakan. Minimal HP nggak mati kalau sama. Kalau di bawahnya, apalagi di checklist preloader, itu HP mati biasanya. Tapi kalau firmware-nya sama, jarang mati, lebih bagus di atasnya. Jadi bisa untuk patokan kita download firmware ya. Nah, itu tadi ya sobat-sobat Teksir. Bang Teksir sudah jelaskan panjang lebar dari mulai step cek chipset dari metode yang paling sederhana
sampai metode yang berat, yaitu kalau posisi HP terkunci ya, dengan cara tracking chipset ini. Nah, untuk fitur lainnya ini adalah tambahan saja untuk melengkapi ya, karena pasti akan kepake di lapangan. Jika, nah ini perhatikan, jika nanti chipset baru rilis, baik itu dari Helio ataupun dari Dimensity ya, silahkan lakukan komentar di konten ini. Nanti Bang Tekshir akan update untuk chipset-chipset terbaru. Ya 3 bulan sekali pasti rilis tuh biasanya chipset-chipset terbaru ya, baik dari Helio ataupun Dimensity. Paham ya sobat-sobat Tekshir? Menurut Bang Tekshir sangat jelas sekali lah untuk cara chipset, cek chipset di MediaTek. Kalau untuk chipset SPD, Qualcomm, lalu Kirin, itu nggak perlu dibikin tool, karena memang Google sudah menjawab sesuai yang kita inginkan. Tadi kita sudah praktekkan. Tapi kalau MediaTek memang bikin ruwet, apalagi untuk pemula, ruwet banget. Pasti yang ditampilkan itu di Google itu chipset marketingnya, bukan chipset hardware atau scatter filenya, MT berapa, itu bukan. Dengan adanya tool ini, insya Allah bisa menjadi kontribusi ya, untuk mempermudah pekerjaan kita di dunia software tentunya ya. Dan memang Bang Tekshir selalu berusaha untuk memberikan kemudahan ya, dengan apa yang Bang Tekshir bisa. Doakan saja terus Bang Tekshir sehat, panjang umur, agar terus berkreasi ya, untuk menemukan hal-hal baru yang tentunya bermanfaat di dunia teknisi dan gratis ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat Tekshir. Ini udah hampir 25 menit, nggak apa-apa ya, karena untuk belajar. Dan jika yang nggak paham ya diulang-ulang. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Tekshir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.